Nama saya Jefferson Dawalu, NIM 2381017. Perkenalkan, nama saya Octaviano Suraendi, NIM 2381009. Perkenalkan, nama saya Ivonia Megadi, NIM 231804. Perkenalkan, nama saya Oskaria Rupaenda, NIM 2381011. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia. Daur biogeokimia yaitu daur ulang air dan komponen-komponen kimia atau unsur kimia yang melibatkan peran serta dari makhluk hidup termasuk manusia dan bebatuan atau geofisik. Daur biogeokimia memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Fungsi dari siklus biogeokimia yaitu sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Yang termasuk dalam siklus ini yaitu siklus karbon dan oksigen, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus hidrologi. Saya akan menjelaskan siklus karbon dan siklus oksigen, di mana siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon antara makhluk hidup dan lingkungan. Sumber karbon anorganik terbesar terdapat pada batu kapur, dolomit, dan karbon dioksida. Sedangkan sumber organik terdapat pada batu bara, tanah gambut, dan minyak bumi. Penyebab terjadinya daur karbon yaitu pada proses pembakaran seperti respirasi makhluk hidup, bahan bakar fosil, erupsi gunung, kebakaran hutan, dan pembusukan binatang dan tumbuhan. Sedangkan pada siklus oksigen yaitu merupakan suatu siklus biogeokimia yang menjelaskan pergerakan gas oksigen di atmosfer, ekosistem, biosfer, dan litosfer. Sumber dari oksigen sendiri yaitu pada kangkang hijau dan sianobakteri yang menghasilkan sekitar 70% oksigen bebas yang dihasilkan di bumi, sedangkan sisanya itu oleh tumbuhan daratan. Faktor utama yang mendorong terjadinya siklus oksigen yaitu pada proses fotosintesis. Selanjutnya pada siklus oksigen yaitu terjadi proses fotosintesis tumbuhan yang menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dilepas ke atmosfer. Selanjutnya oksigen tersebut akan dihirup oleh manusia dan hewan melalui proses pernapasan. Selanjutnya metabolisme oksigen yang digunakan sebagai bahan bakar sari makanan dalam proses metabolisme. Senyawa hasil respirasi makhluk hidup yaitu berupa karbon dioksida dan air akan digunakan kembali oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Proses ini akan terjadi secara terus-menerus untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup. Selanjutnya pada proses daur karbon di mana tumbuhan ini akan memfiksasi atau mengikat karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan akan melepaskan oksigen ke atmosfer dan kemudian akan dihirup oleh hewan dan manusia. Dalam proses pernapasan, manusia akan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Lambat laun manusia dan hewan akan mati dan mengalami pembusukan menjadi humus. Selanjutnya pengendapan pada lingkungan berair membentuk gambut. Setelah membentuk gambut akan menjadi sejenis batu bara. Sejenis batu bara ini akan dilakukan sebagai aktivitas industri dan manusia. Pada aktivitas ini akan menghasilkan karbon dioksida yang kemudian dilepaskan ke udara, ke atmosfer. Pada air juga terjadi fotosintesis atau fitoplankton yang menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Pada proses ini terjadi rantai makanan di mana fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton dan zooplankton akan dimakan oleh ikan besar seperti paus. Lama-kelamaan di mana ikan paus akan mati dan akan menjadi bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang digunakan sebagai aktivitas industri dan manusia. Aktivitas ini pun akan menghasilkan karbon dioksida yang kemudian akan dilepaskan ke atmosfer. Selanjutnya ada juga aktivitas lain yang menghasilkan karbon dioksida seperti
aktivitas gunung berapi, dan lain sebagainya. Siklus ini akan terjadi secara terus-menerus sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Siklus selanjutnya yaitu siklus nitrogen. Siklus ini merupakan suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimia yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Nitrogen ini banyak terdapat di alam dalam bentuk gas. 78% udara di bumi adalah nitrogen. Sumber utama dari nitrogen dalam tanah yaitu bahan organik yang dapat berupa sisa tanaman, hewan, manusia maupun pupuk organik yang berupa pupuk hijau, pupuk kandang, dan kompos. Sumber lain yaitu pada air hujan, fiksasi nitrogen simbiotik maupun non-simbiotik, letusan gunung berapi, dan pupuk buatan. Penyebab terjadinya siklus ini yaitu energi listrik yang terjadi akibat adanya halilintar akan menyebabkan gas nitrogen dan gas oksigen yang terdapat di atmosfer membentuk senyawa nitrogen dioksida. Petir yang disertai dengan hujan kemudian akan bereaksi dengan gas nitrogen dioksida sehingga membentuk senyawa nitrat. Sebagian ion nitrat kemudian diserap oleh akar tanaman, terdenitrifikasi dan mengalami pengendapan. Pada proses siklus nitrogen yang pertama itu fiksasi. Fiksasi ini merupakan proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Bakteri yang berperan dalam proses ini adalah bakteri pada akar tanaman polongan melalui fiksasi biologi. Bakteri tersebut antara lain seperti Rhizobium. Tahap selanjutnya itu pada amonifikasi yang merupakan proses pembentukan amonium oleh bakteri yang hidup di dalam tanah. Selain itu juga, amonium juga dapat terbentuk dari dekomposisi atau pengurai organisme yang sudah mati baik tumbuhan ataupun hewan oleh bakteri. Amonifikasi juga dapat terjadi akibat aktivitas bakteri yang merubah senyawa nitrat menjadi amonium. Selanjutnya itu nitrifikasi, yaitu proses pengubahan amonium menjadi nitrat oleh aktivitas enzim nitrogenase yang dimiliki oleh bakteri nitrifikasi. Proses ini melalui dua tahap yaitu nitritasi dan nitratasi. Nitritasi yaitu pengubahan amonium menjadi nitrit oleh bakteri nitritasi, sedangkan nitratasi adalah proses pengubahan nitrit menjadi nitrat. Tahap selanjutnya itu asimilasi, di mana proses ini merupakan pemanfaatan nitrat dalam bentuk proses fotosintesis. Asimilasi terjadi akibat penyerapan nitrogen dalam bentuk ion nitrat dan amonium dari dalam tanah oleh tanaman. Melalui suatu proses, senyawa ion nitrogen tersebut kemudian direaksikan sehingga terbentuk berbagai unsur organik seperti asam amino, asam nukleat, dan bahkan ada senyawa ion nitrogen yang disisipkan ke dalam klorofil. Selanjutnya itu ada denitrifikasi yang merupakan proses pelepasan nitrogen kembali ke udara. Proses ini di dalam tanah dengan bantuan bakteri denitrifikasi seperti Pseudomonas dan Micrococcus. Selain melalui proses denitrifikasi, proses pelepasan nitrogen kembali ke udara juga dapat berlangsung melalui proses oksidasi amonia anaerobik. Siklus ini terjadi secara terus-menerus yang berguna untuk kebutuhan makhluk hidup. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus fosfor. Siklus fosfor merupakan suatu rangkaian pergerakan fosfor yang melewati sebuah bidang ekosistem hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Fosfor merupakan sebuah mineral penting yang biasa kita temukan di seluruh hewan dan tanaman. Fosfor di alam biasanya didapatkan di batuan, bahan organik, tanah, tanaman dalam tanah, dan dimanfaatkan untuk fiksasi mineral. Penyebab terjadinya siklus fosfor yaitu pelapukan benda mati maupun hidup tersebut secara alami dipengaruhi dengan faktor hujan, cuaca,
dan juga erosi jadi menyebabkan fosfor berpindah ke tanah. Siklus fosfor adalah proses perputaran fosfor melalui 5 tahapan dan berjalan lambat di alam. Berikut adalah proses siklus fosfor yang terjadi. Yang pertama, pelapukan buatan. Daur fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam bantuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Ketika batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Yang kedua, penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan diperoleh ketika hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Yang ketiga, dekomposisi. Berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfor yang telah masuk di dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Yang keempat, proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Proses ini disebut mineralisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya hingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Oke, saya akan membahas tentang siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti yang terjadi di lingkungan perairan, dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Penyebab terjadinya siklus hidrologi yaitu pemanasan air laut oleh sinar matahari, yang merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Untuk membentuk suatu siklus hidrologi tersebut, terdapat beberapa proses yang terjadi di dalamnya, antara lain: yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai akibat pemanasan sinar matahari. Air yang menguap karena panasnya matahari tersebut akan naik dan nantinya menjadi awan. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tanaman melalui stomata atau mulut daun. Yang ketiga, sublimasi adalah proses perubahan es di kutub menjadi uap air. Es yang dikutub menjadi uap tanpa melalui proses pencairan terlebih dahulu. Yang keempat, presipitasi adalah hujan yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air atau salju. Presipitasi ini terjadi ketika awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya. Awan kemudian menurunkan air hujan. Yang kelima, runoff. Runoff adalah pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Yang keenam, infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Air tanah ini secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Yang terakhir, perlokasi. Perlokasi yaitu air yang diserap melalui pori-pori tanah, bergerak secara vertikal maupun horizontal menuju muka air tanah. Nah, secara umum macam-macam siklus hidrologi berdasarkan jalur yang dilewati air dibedakan menjadi 3 jenis.
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siklus pendek. Siklus pendek yaitu penguapan terjadi di permukaan laut, kemudian terbentuk awan dan akhirnya terjadilah hujan di kawasan laut. Yang ketiga, siklus sedang, yaitu proses penguapan dari laut maupun dari darat, kemudian terbentuk awan. Awan ini terbawa angin ke wilayah daratan yang menyebabkan hujan di daratan. Kemudian air mengalir lagi ke laut melalui sungai di permukaan. Terakhir, siklus panjang, yaitu penguapan terjadi di permukaan laut. Kemudian terbentuk awan. Uap air mengalami sublimasi, selanjutnya pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Turunlah salju, pembentukan gletser, lalu gletser mencair membentuk aliran sungai dan air mengalir di sungai menuju daratan, kemudian ke laut.